Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Dosen Deso. Baik, ketemu lagi dengan saya, Coach Asep Rudi, yang akan menemani teman-teman dalam pembahasan seputar tes wawasan kebangsaan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Jadi, Undang-Undang Dasar ini merupakan bagian dari tes wawasan kebangsaan ya teman-teman ya, khususnya dalam konteks pilar negara. Gitu. Nah, pilar negara. Selalu saya bahas bahwa pilar negara itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Ada saya sebut sebagai PBNU. Nah, ada yang tahu apa itu PBNU? Bagian dari pilar negara? Silakan teman-teman komen di bawah ya, supaya tahu gitu kan, dan ingat apa sih PBNU, karena itu adalah ringkasan atau singkatan saya untuk mengingat tentang pilar negara. Yang pasti spill yang satunya nih, yang U-nya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini akan coba kita bahas. Nanti ada materi terlebih dahulu seperti biasa, dilanjutkan dengan soal-soal gitu. Nah, yang pertama hukum dasar. Nah, teman-teman, hukum dasar itu terbagi menjadi dua gitu ya. Ada hukum tertulis atau yang kita sebut sebagai konstitusi. Ada juga hukum tidak tertulis gitu, atau kita sebut sebagai konvensi. Apa itu hukum dasar? Nah, hukum dasar ini adalah suatu peraturan-peraturan yang mengikat, dibuat secara mengikat gitu ya, untuk seluruh masyarakat dan juga negara. Yang pertama, kita sebut sebagai konvensi atau aturan tidak tertulis. Nah, aturan tidak tertulis itu maksudnya adalah ada beberapa hal atau praktek-praktek kenegaraan yang dilakukan, tetapi itu tidak ada aturan tertulisnya yang mewajibkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Seperti contohnya pidato presiden gitu ya, pada awal tahun dan pada setiap tanggal 16 Agustus. Nah, ini selalu dilakukan gitu, tetapi memang tidak ada aturan tertulisnya. Lalu yang kedua, adat istiadat. Nah, ketatanegaraan seperti misalnya pergantian kabinet ya, reshuffle. Atau yang ketiga adalah pemberian gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan juga abolisi di hari-hari besar nasional. Biasanya presiden memberikan pemotongan masa hukuman gitu ya, bagi para narapidana di hari-hari besar nasional. Nah, itu kita sebut sebagai konvensi, teman-teman. Lalu yang kedua, ada yang namanya hukum tertulis. Nah, kalau hukum tertulis itu kita sebut sebagai konstitusi. Ada 4 gitu ya. Ada yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar yang lainnya. Kalau misalnya kita mengacu kepada sejarah gitu ya, Indonesia itu sudah mengalami 4 kali pergantian. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1945, mohon maaf ya, 1945 sampai dengan 1949. Nah, mohon maaf agak keliru. Ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum amandemen. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Dasar RIS. Nah, Undang-Undang Dasar RIS ini dia berlaku hanya 1 tahun saja. Jadi Indonesia ini pernah menjadi Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949 sampai dengan 1950 gitu. Nah, karena undang-undang RIS ini tidak cocok dilaksanakan di Indonesia, maka pada waktu itu Presiden Soekarno ingin membuat undang-undang yang baru. Nah, karena memang proses pembuatan undang-undang yang baru itu agak lama, maka digunakanlah Undang-Undang Dasar Sementara gitu, atau UUDS 1950 sampai dengan 1959. Selama kurang lebih sekitar 9 tahun itu ada namanya Badan Konstituante yang dibentuk untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Hanya saja gitu kan, Badan Konstituante itu dia gagal dalam membentuk undang-undang tersebut, sehingga muncullah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya salah satunya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Sejarah singkatnya begitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang lain bisa membaca di beberapa artikel ataupun buku yang berkaitan tentang hukum dasar ini.
Lalu berikutnya kita langsung fokus pada Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-cirinya itu apa? Nah, yang pertama ada memuat cita-cita rakyat, gitu ya, cita-cita rakyat. Lalu adanya asas ideologi bangsa. Nah, dalam hal ini adalah Pancasila yang tertuang dalam alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berikutnya menganut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, ada lembaga legislatif gitu kan. Kemudian ada lembaga eksekutif gitu kan. Lalu ada juga lembaga yudikatif gitu. Nah, itu dia mengatur bagaimana pengangkatan presiden, kemudian wakil presiden, kemudian bupati, wali kota, termasuk gubernur. Lalu misalnya mengatur juga tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Agung, Komisi Yudisial gitu ya. Termasuk juga mengatur tentang tugas dan wewenang DPR, MPR kayak gitu, dan juga DPRD. Nah, gitu ya. Itu ya tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Lalu yang berikutnya mengatur batas-batas wewenang dan kekuasaan antar lembaga negara. Itu yang tadi ya, antara legislatif, eksekutif, yudikatif, itu semuanya diatur, wewenang, tugasnya apa saja, hak-haknya juga diatur. Lalu berikutnya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan juga sebaliknya. Nah, ini juga sama ya. Contoh di pasal 28 ya kalau tidak salah ya, 28A sampai J itu mengatur tentang hak asasi manusia gitu. Lalu tentang lembaga negara dan mengatur prosedur pengubahan undang-undang dasar dan larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, ini ya, ini ciri-cirinya. Berikutnya, nah ini pembukaan, kita fokus di pembukaan. Ada 4 alinea gitu ya, terbagi menjadi 4 alinea. Nah, biasanya salah satu pertanyaan-pertanyaan dalam soal TWK itu ditanya tentang maknanya. Nah, yang paling sering muncul memang alinea keempat gitu ya, karena di alinea keempat itu ada tujuan negara dan juga ada prinsip dasar negara. Apa itu tujuan negara? Nah, dari awal kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Gitu. Nah, itu ya. Itu sepintas gitu ya, materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjut, saya mau menginfokan ke teman-teman bahwa bimbel full SKD ya TWK TIU TKP sudah dibuka. Ya teman-teman langsung saja ke dosendeso.com. Harganya berapa? 239.000. Untuk alumni, khusus alumni 199.000. Nah, teman-teman akan dapat 23 sesi pembelajaran, 2 kali tryout berbasis CAT. Nanti teman-teman akan ada latihan soal tiap hari yang nantinya terus kita bahas via Zoom dengan pengajar. Kalau nggak sempat ikut gimana? Aman, semua sesi ada rekamannya ya. Teman-teman akan dapat puluhan soal latihan, dapat materi video dan juga teks, dapat grup belajar Telegram ya. Terus aksesnya juga selamanya selama dosen Deso masih ada ya. Nah, juga ada study buddy. Ini akan ada teman-teman yang mendampingi kalian. Kalian bisa diskusi, tanya jawab ya dengan tim study buddy, dan setiap pagi teman-teman study buddy juga akan nge-share quiz di Telegram soal-soal. Jadi via web CAT ada, Telegram ada, jadi akan dapat banyak banget teman-teman ya. Supaya lebih jos lagi nih, lebih mantap lagi teman-teman, yuk kita langsung saja bahas soal-soal gitu kan yang berkaitan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, biasanya memang dibuat alur cerita supaya lebih mantap. Nah, teman-teman, untuk belajar tes CPNS ini, baik TWK, TIU maupun TKP, itu tidak cukup kalau hanya menonton YouTube saja. Atau tidak cukup hanya dengan zoom-zoom saja gitu ya, teman-teman. Tapi yang paling penting itu adalah actionnya. Actionnya itu apa? Teman-teman harus banyak latihan gitu ya, harus perbanyak latihan soal gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita baca soalnya, kita coba analisis, lalu kita cari tahu jawabannya apa. Ini harus tahu seperti ini. Nah, terutama supaya teman-teman tahu, oh, saya tuh lebih kelebihannya di mana, kemudian lemahnya di mana. Kalau sudah ketahuan lemahnya di soal tentang apa, oh kayaknya TWK ini saya lemah tentang undang-undang dasar nih. Oh, kayaknya saya TWK ini lemah tentang integritas nih gitu kan. Jadi itu yang yang dipelajari secara terus menerus gitu ya, supaya apa, supaya teman-teman bisa lebih mantap lagi gitu.
Nah, mari kita bahas soal yang pertama. Lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, yaitu ada lembaga eksekutif, nah yang tadi saya sebut ya, lalu ada lembaga legislatif ya, lalu lembaga ada yudikatif. Nah, di suatu ketika ada konflik ataupun gesekan dalam tubuh pemerintahan. Konflik tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian ide yang diambil oleh lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Nah, bagaimana nih? Siapa yang berwenang? Akhirnya konflik ini terjadi terus menerus dalam pemerintahan. Imbasnya adalah kebijakan yang sulit untuk mendapatkan persetujuan. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh kedua lembaga tinggi tersebut? Jadi, siapa sih yang bertugas untuk dapat menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara? Yang pertama, apakah melalui Mahkamah Agung? Tentu tidak gitu ya, karena Mahkamah Agung itu adalah dia fokus di pengadilan tingkat kasasi gitu kan, ketika ada orang yang melakukan setelah banding ke pengadilan tinggi baru dia melakukan kasasi. Lalu yang kedua, meminta mediasi bantuan KY. Apakah Komisi Yudisial? Nah, tentu tidak ya, karena Komisi Yudisial ini dia tugasnya mengusulkan calon hakim agung gitu. Lalu yang ketiga, MK merespon konflik kedua lembaga tinggi negara, sebab fungsi pokok MK adalah menyelesaikan konflik dua lembaga tinggi negara. Nah, kita lihat dulu ya, kita simpan dulu, lihat jawaban yang lain. KY merespon konflik dan memberikan keputusan seadanya, apalagi memberikan keputusan gitu tidak bisa ya, karena Komisi Yudisial bukan bertugas untuk itu. MK dan MA bersama-sama mengadili dua lembaga negara dan memberikan putusan yang berimbang dan sesuai dengan aturan yang berlaku, ini juga tidak. Nah, ketika ada sengketa lembaga negara gitu kan, maka itu tugasnya Mahkamah Konstitusi. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Nah, di sini tertuang dalam pasal 24C ayat 1 gitu ya, bahwa ada 4 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, inilah tugas dari Komisi Yudisial gitu. Soal nomor kedua, bentuk kontribusi Indonesia dalam mengirimkan bantuan militer ke daerah konflik di dunia merupakan bentuk keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ingat ya teman-teman ya, tadi sudah saya coba bacakan. Hal ini merupakan salah satu dari apakah pilar NKRI? Nah, jelas bukan ya, karena pilar NKRI ini adalah PBNU. Nah, apakah fungsi NKRI? Apakah tujuan gitu ya? Apakah fungsi negara ataukah tujuan negara? Nah, ada 4 ini gitu ya. Mari kita lihat soalnya. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ingat ya, tadi saya sudah bahas di slide sebelumnya gitu ya. Tujuan NKRI itu ada 4 gitu ya. Nah, tujuan NKRI itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kita balik lagi aja ke slide-nya supaya nggak salah. Nah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti gitu ya, untuk soal ini adalah tujuan NKRI. Kenapa tidak yang E? Kenapa tidak tujuan negara? Karena tujuan negara secara umum. Kalau misalnya ini kalimat ini sudah sangat spesifik, itu tujuan NKRI. Jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya teman-teman ya cara menganalisisnya ya. Lalu yang berikutnya, perhatikan tugas lembaga berikut ini. Kita baca soalnya dulu. Yang bukan. Nah, yang bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, kita lihat. Untuk tipe soal seperti ini, jangan dibaca semua. Cari yang paling yakin. Misal, yang pertama, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Ini kan yang bukan ya. Ini jelas bukan. Kenapa? Karena mengusulkan pengangkatan hakim agung itulah tugasnya dari Komisi Yudisial. Nah, berarti yang satu ya,
C sudah pasti salah, D sudah pasti salah, E sudah pasti salah. Apakah 1 dan 3 memutus pembubaran partai politik? Yes, ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Tadi sudah dibacakan ya. Oke, jadi ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi nomor 2. Nomor 2. Nomor 3, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang. Oke, tadi kita di soal pertama membahas tentang konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif. Berarti nomor 3 termasuk ke dalam tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oke, berarti yang sudah pasti adalah 1 dan 5. Kita lihat nomor 5, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, sepintas memang mirip tetapi kurang hak kata dasar di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, gitu ya. Oke, good. Kita bahas soal berikutnya. Berdasarkan bunyi alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia telah mengakui salah satu nilai universal. Nah, nilai universalnya itu apa? Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Yang kedua, negara merdeka harus memiliki tujuan nasional. Nah, ini tujuan adalah alinea keempat ya. Alinea keempat. Kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan. Nah, setiap negara harus berusaha meraih kemerdekaan. Ini kalau tidak salah alinea ketiga, teman-teman ya. Dua hal ini tuh alinea ketiga. Kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah alinea kedua, gitu ya. Jadi, alinea pertama adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jawabannya adalah yang benar A. Nah, gitu ya teman-teman ya, cara melakukan analisis terhadap soal seperti ini. Soalan kelima, ancaman merupakan semua bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman dapat berupa ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa, dan ancaman non-militer. Ini maksudnya adalah ada ancaman militer gitu kan. Nah, yang pertama satu, kemudian kedua ancaman non-militer yang merupakan ancaman tanpa menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara juga, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Apabila negara dinyatakan dalam keadaan terancam, maka ini juga ada aturan-aturannya ya. Apakah yang A, tiap-tiap warga negara berhak melakukan pembelaan? Apakah yang B, tiap-tiap warga negara berkewajiban melakukan pembelaan? Nah, ini belum tepat ya, karena hanya hak saja, karena hanya hak dan kewajibannya saja. Kita cari hak dan kewajiban, gitu ya. Hanya TNI Polri, jelas ini bukan, gitu kan? Karena ini adalah hak semua, hak dan kewajiban semua masyarakat. Yang D, pembelaan terhadap negara hanya dilakukan oleh TNI, apalagi ini TNI saja. Yang E, warga negara berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan upaya bela negara. Nah, yang benar adalah yang E, teman-teman, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara berhak dan berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara, gitu. Oke, teman-teman, itu saja. Sekali lagi, untuk teman-teman yang sedang persiapan CPNS harus wajib banget latihan soal gitu ya, karena dengan adanya latihan soal ini teman-teman akan bisa mempersiapkan dengan maksimal. Oke, saya Coach Asep Rudi Casmana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.